sendiri memerankan karakter Romi, betul ya? Ya, Ya, mungkin boleh dijelaskan nih pengembangan karakter dari Romi ini dari awal hingga sampai episode lebih dari 300 ini sudah sejauh mana? Silakan. sudah sejauh mana ya? Yang jelas Romi ini eh, apa ya? Udah banyak, udah banyak banget mengalami perkembangan karakternya. Terus makin ke sini kan ada sedikit bumbu-bumbu komedi. Ya lebih makin ke sini makin seru sih. Aku makin happy, makin enjoy jadi Romi. Oke. Jadi kalau untuk karakteristiknya Romi sendiri nih, apakah ya bisa dibilang awalnya antagonis, betul kan ya? Sampai Juga sekarang antagonis. juga masih Oh, antagonis. masih antagonis ya? Iya, Ini mungkin lebih dibumbui komedi gitu, betul ya, Kak Erwin ya? ya kita kasih sedikit komedi biar ya di balik ketegangan, kesedihan ada orang yang sedikit ngelawak biar ada penonton enggak inilah ada ketawanya dikit-dikit lah biar happy ya kan. Nggak terlalu benci-benci banget lah ya sama Romi ya, biar ada ketawanya dulu. Kayaknya persentase bencinya menurun belakangan ini. Oh gitu. Saya kemana aja lama absen dari sinetron? Apa alasannya nih kembali lagi ke lokasi syuting sinetron stripping? Apa perlu penyesuaian? Jujur sebenarnya aku tuh absen dari stripping itu cuma 2 tahun. Jadi waktu itu cuma nikah dan melahirkan aja. Jadi tahun 2018 itu aku sebenarnya udah stripping lagi sampai sekarang nggak berhenti gitu. Jadi kalau dibilang penyesuaian atau enggak sih nggak terlalu gitu. Kayak maksudnya soalnya hampir tiap tahun tuh pasti ada aja syuting gitu. Oh, oke. Berarti nggak perlu penyesuaian yang gimana-gimana banget ya, Kak Raya ya? Iya betul. Kalau alasannya untuk kembali lagi nih, tadi ada pertanyaan juga alasan untuk kembali Oh lagi dari alasannya untuk syuting. kembali lagi. Hmm. Karena udah kebiasa kali ya, soalnya dari kecil kan kayak lumayan syuting dari SMP gitu. Terus kayak begitu kayak kemarin nikah dan melahirkan 2 tahun tuh nggak syuting tuh kayak aduh kok ada yang kurang nih gitu ya. Jadi buat isi waktu ya udah syuting lagi. Oke. Tadi yang lainnya sudah menjelaskan pengembangan karakter yang di masing-masing perankan. Nah, Asya sendiri mungkin silakan mungkin mau dijelaskan pengembangan karakternya. Dania ini sudah sejauh mana mungkin yang di awalnya sedih sekali, banyak kan yang menguras energi dan air mata. Nah, sejauh ini apakah ada perkembangan dan perubahan? Silakan dijelaskan. Pengembangan karakter. Alhamdulillah Dania. Alhamdulillah Dania belum bunuh diri katanya. Stres banget di sinetron ini ya. Dari A sampai Z Dania udah pernah ngalamin pokoknya di sinetron ini, dari yang bahagia Dania sekarang udah bahagia banget. Dulu sedih-sedih. Terus pengembangan karakternya gimana ya, Kak? Ya jadi dari yang sedih banget sekarang udah bahagia gitu ya, dari ngelewatin masa depresi mungkin gitu kali ya, benar nggak sih? Iya, kayaknya menurut aku juga dari episode awal tuh Dania tuh selalu diterjang oleh masalah-masalah gitu kan. Nggak pernah hidupnya tuh bener-bener kayak stabil dan bahagia gitu, kayak bisa menikmati, selalu kayak selalu ada ketakutan gitu kan selama menjalani hidup si Dania ini. Tapi kan makin ke sini udah ada yang bikin happy gitu. Terus kayak memang udah terlepas juga kan dari Mas Romi pelan-pelan. Terus kayak sama Yuda juga kali ini udah jelas hubungannya dan memang benar-benar dibantuin gitu. Oke. Nah, kalau geseran karakter Dania nih yang bisa dibilang lumayan signifikan ya nggak sih? Dari yang tadi Dania Asya juga bilang banyak sedih-sedihnya, alhamdulillah nggak bunuh diri, terus sekarang udah jadi wanita karir, betul nggak sih? Itu betul. Nah, Dania ya kan sekarang udah jadi CEO. Wih, keren banget. Nah, itu gimana tuh mendalami karakter yang tiba-tiba shifting jadi CEO nih, Asya? Jadi CEO susah banget, dialognya kayak super duper baku kalau meeting. Terus susah karena setiap saya ngafalin dialog butuh waktu lebih banyak karena emang
kata-katanya lebih rumit ya dibanding kata-kata sehari. Lebih susah jadi CEO atau jadi ibu, Asya? Lebih apa? Lebih susah jadi mendalami CEO atau sebagai ibu? Kan sebelumnya juga jadi ibu kan? Sebelumnya jadi ibu di mana ya? Oh, Dania maksudnya. Iya, iya. Ya, Aku pikir Dania dong. aku pikir di proyek sebelumnya. Enggak. Di project ini. Lebih susah jadi CEO sih karena kayak kalau misalnya jadi seorang ibu kan jadi diri sendiri. Kalau misalnya CEO kan harus kayak apa jaga image banget kan di depan karyawan-karyawannya dan harus yang kayak bener-bener kayak baik saya mulai gini-gini. Itu susah. Aku nggak bisa jaim. Aku tuh orangnya nakal banget. Nah, Kak Erwin sendiri kan dia dipasangkan awalnya dengan kayak Pak Handi ya. Nah, apa kalian sudah pernah satu project sebelumnya atau mungkin ini yang pertama kali dipasangkan dengan Raya Kohandi? Ini pertama kali aku bareng dia. Pertama kali. Pertama kali. Nah, gimana nih kesan pesannya Kak Erwin dipasangkan dengan Kak Raya? Saya ini adalah pemain yang paling menyenangkan yang pernah saya temuin. Wah, Dia kenapa tuh? itu super disiplin. Dia tuh selama 200 lebih itu dia nggak pernah telat satu kali pun. Dia telat 10 menit aja udah minta maaf. 10 menit itu buat dia udah telat kayaknya. Datang udah ready, udah make up, udah cantik, udah hafal dialog. Dan apa ya? Diajak bikin macam-macam sama adegan tuh dia juga oke aja. Dan dia selalu bisa memahami apa yang saya mau lakukan. Pokoknya Raya tuh 10 dari 10 sebagai lawan main. Wih, keren. Kalau saya boleh next project milih lagi pasangan, saya pilih dia. Oke. Nah, Kak Raya sendiri gimana nih sama Kak Erwin? Mungkin mau bergantian memuji. Iya, aku juga baru pertama kali sih satu project sama Erwin. Terus, wah actingnya bagus banget. Jadi pokoknya banyak dibantu banget sama Erwin. Jadi, kita bikin kayak gini. Oh, hayu, kalau aku gitu. Jadi sangat terbantu. Kak Raya, karakter Tante Wulan ini ada perubahan karakter ya tadi dari julid ke jadi yang lebih baik. Ini butuh penyesuaian dalam perubahan karakternya nggak sih? Atau sempat kebawa karakter Wulan yang lama yang julid nggak ketika harus berperan jadi lebih baik? Silakan. Jujur aja sih, kalau aku bukan lebih mudah ya. Kayaknya lebih ringan untuk memerankan si karakter Tante Wulan yang julid gitu. Kayaknya kan enak aja lepas gitu kan. Karena kalau Tante Wulan yang sekarang tuh kayak sedih-sedih gitu tuh kayak susah aja kalau menurut aku, kayak kadang nangis, kadang bersedih kayak gitu tuh menurut aku sebuah tantangan gitu aja, agak lebih susah lah. Mungkin pernah udah lebih terbiasa memerankan karakter yang antagonis nggak sih Kak Raya? Sampai mungkin ada sebutan disebut Ratu Antagonis Indonesia. Nah, gimana tuh Kak? Iya, mungkin karena itu ya, karena aku antagonis terus, jadi ya sampai udah dicap nih orang jahat banget gitu kan, kayak mukanya jahat dulu gitu loh. Jadi kayaknya mungkin lebih mudah untuk memerankan, lebih enak aja gitu meranin antagonis. Nah, sempat menerima hal-hal yang mungkin nggak diinginkan nggak ketika ketemu orang gitu di tempat umum, mungkin ada yang nyubit lah atau apalah, ada reaksi netizen seperti itu nggak sih Kak? Kayaknya kalau zaman sekarang tuh udah jarang ya, karena mereka kan kadang suka lihat sosial media kita, maksudnya kita ya di sosial media kita nggak jahat kayak di film gitu loh. Jadi mungkin mereka tahu bahasanya baik juga. Jadi nggak pernah ada yang kayak sampai nyubit. Kalau zaman dulu tuh masih bisa ada yang tiba-tiba nyubit ibu-ibu gitu loh kalau lagi ketemu. Kamu tuh jahat banget. Kalau zaman sekarang sih udah enggak sih. Cuma paling dapat ya hate comment aja sih di sosial media gitu. Oh gitu. Kalau Kak Erwin nih yang sesama antagonis juga, sejauh ini komen netizen nih seperti apa nih Kak? Atau mungkin pernah dapat perlakuan secara langsung nih dari ibu-ibu gitu yang kesal sama Romi? Atau gimana nih Kak? Sejauh ini tanggapan netizen? Romi itu gimana ya? Sejahat-jahatnya saya main ya, surprisingly kemanapun saya pergi, saya nggak pernah mendapat perlakuan yang nggak enak. Justru masyarakat ya welcome aja sama saya, baik-baik aja kalau ketemu. I don't know why ya, apapun yang saya lakukan ya orang baik-baik aja sama saya gitu.
Kalau yang kayak di sosmed gitu, tadi kan Karaya ada head comment. Nah, kalau Erwin sendiri melihat Kalau di juga nggak sih sosmed, sosmed? yang benci saya itu Yudania, yang sangat bohong. rutin. Iya nggak bohong. Yang mereka tuh paling tadi dulu yang paling sering maki-maki saya itu pasti Yudania. Oh, maksudnya fansnya ya? Gila, dodol. Iya. Tapi it's okay, it's understood. Kan Asik. mereka kan mengharapkan banget Yudania ini segera berlayar, ya kan? Itu kan sakit hati lah mereka nih. Oke, oke. Oke. Nah, kalau Asya sama Kevin sendiri menanggapi fans Yudania nih gimana nih yang nge-ship kalian? Apa? Ya, nge-ship si Yudania ini gimana nih? Apa kalian juga suka ngeliatin komen-komen dari netizen yang memang mendukung karakter kalian untuk bersama? Mana ya nanggepinnya? Kita pernah di teror sama Kamu jatuh. jadi kita pernah ada fans yang datang ke lokasi syuting, masih ingat nggak? Yang itu dia kayak selalu memohon gitu loh, yang kayak kapan? Iya. Yang gue harapin itu doang sih. Tolong berhenti nanya Yuda Dania kapan nikah, karena gue nggak tahu. Jujur nih ya, jadi kayak Jadi apa kagak kita belum tahu. Bisa jadi kan sendiri skenario suka belok-belok sendiri. Iya. Oke. Iya itu benar. Ya, berarti sampai segitunya ya, maksudnya tanggapan netizen mendukung kalian untuk berlabuh. Iya. Ya namanya kalau di semua judul, kalau kan rata-rata sinetron tuh punya fans yang benar-benar hitam putih gitu kan. Sekalinya kita meranin anak, mau kita seperti apapun pasti salah gitu. Kalau kita meranin Prota, mau ada kekurangan dari mana pasti dibelain, pasti kayak gitu. Pasti kalau misalkan aku udah suka dari awal, mereka akan kejar terus apa yang mereka ingin lihat gitu.